Materi video ini adalah materi yang saya belajar dari Bapak Jonas Salk. Jonas Salk adalah penemu vaksin polio. Ini cukup menarik karena beliau adalah orang yang sangat berjasa pada umat manusia. Tapi dalam karir beliau pun beliau sering dihina. Ya agak gila sebetulnya, tapi ya udahlah. Kita hari ini akan belajar dari Jonas Salk tentang 3 tahapan di mana kita akan dihina dan bagaimana caranya kita bisa mengatasi hal tersebut. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Raja Darenani, seorang trainer bisnis untuk wilayah Asia Pasifik dan juga seorang dengan peringkat tahapan kehormatan di salah satu MLM internasional. Sebetulnya ketika saya membaca tentang hal ini, saya juga agak bingung. Orang ini adalah penemu vaksin polio. Jika Anda hidup di zaman sekarang, Anda masuk ke kategori orang yang kolonial, orang yang sudah kena di zaman COVID-19, Anda akan mengerti sekali pentingnya vaksinasi. Dan orang ini adalah orang yang menemukan vaksin polio dan beliau sering dihina. Beliau membuat konsep dengan 3 tahapan di mana kita akan dihina. Kita akan start dari tahap pertama. Tahap pertama adalah ketika orang tidak percaya Anda bisa. Nah, ini sebuah penghinaan juga sih sebetulnya. Dan ini tahap pertama. Ini nih yang paling sering kita lihat, kita dengar, kita rasakan ketika kita sedang mau melakukan sesuatu atau ketika kita sedang mencari dukungan dari lingkungan kita sedang memulai proyek baru, dan lingkungan kita, orang-orang terdekat kita mengatakan bahwa Anda tidak bisa. Kita mau berusaha, kita baru mau mulai, kita sedang mencari dukungan, malah dihina, dikatakan bahwa Anda tidak bisa, kamu tidak bisa, kamu tidak bakal bisa, kamu tidak sanggup, itu orang lain yang jagoan, Anda mah bukan siapa-siapa. Saya nggak tahu jika Anda pernah mengalami hal tersebut, tapi saya sering mengalami hal ini, dan ini adalah penghinaan tahap 1. Apakah ini sakit? Yes, ini sakit. Tapi sakitnya ini sebetulnya tergantung seberapa dekat kita dengan orang tersebut atau seberapa jauh kita dengan orang tersebut. Kalau kita dekat dengan orang tersebut, penghinaan seperti ini akan lebih sakit. Tapi kalau kita misalnya nggak peduli, terus Anda ketemu di jalan, Anda ketemu misalnya tukang parkir atau tukang jual gorengan, ataupun orang yang nambal ban, terus mereka mengatakan bahwa, oh kamu yang mau mulai buka usaha baru ya, kamu tidak bakal bisa. Kita tidak akan begitu kerasa sakitnya karena tidak bakal begitu terganggu. Tapi jika pada saat orang-orang terdekat kita mengatakan hal tersebut, kita akan lebih sakit rasanya. Sekarang jika Anda sedang mengalami hal ini, good, Anda sudah masuk ke tahap 1. Yang perlu Anda lakukan adalah terus lakukan. Anda perlu buktikan kepada mereka agar Anda bisa masuk ke tahap 2. Berarti penghinaannya masih ada lagi. Yes, masih ada lagi. Kita masuk ke tahap 2. Tahap 2 ini terjadi ketika kita sudah mulai melakukan, kita sudah mulai merasakan buah dari hasil kerja keras kita. Kita sudah mulai merasakan hasil dari disiplin dan konsistensi yang kita lakukan. Ya, kita sudah memulai mencurahkan dedikasi dan kita sudah mulai merasakan hasil. Nah, ini walaupun hasilnya kecil, di sini kita tetap dihina. Ketika kita sudah menunjukkan prestasi, penghinaannya akan sedikit berbeda dengan tahap 1. Penghinaan di sini, di tahap 2 ini, adalah mereka akan meremehkan prestasi Anda. Nah, ini lebih bete ya. Kalau Anda sudah nyampe ke tahap 2, Anda bakal emosinya lebih tinggi. Anda bakal lebih merasa dihinanya, dilecehkannya itu lebih tinggi. Dan saya ingat ketika kita melewati hal ini, ini emosinya wah panas banget. Kenapa? Karena mereka itu tidak tahu pengorbanan yang kita lakukan. Mereka tidak tahu apa yang berdarah-darah yang kita perlu lewati untuk mendapatkan hasil sekecil itu pun. Tapi mereka menganggap itu hal yang sepele. Mereka meremehkan prestasi yang kita sudah mati-matian upaya untuk dapatkan. Ini penghinaan tahap 2. Solusinya adalah woles saja bro, santai aja. Kita serap semua penghinaan yang mereka mau berikan. Terus setelah itu apa yang kita lakukan? Kita lanjut, kita action lagi, kita fokus pada tujuan kita. Karena penghinaan kita belum beres, masih ada 1 tahapan lagi di mana kita perlu membuktikan kepada mereka bahwa apa yang kita sudah katakan selama ini akan menjadi kenyataan. Tahap ketiga ini adalah tahap favorit saya karena penghinaan di tahap ini itu gurih-gurih nikmat ya. Ada rasa senang ya, tapi ada rasa ini tetap dihina. Tahap ketiga ini terjadi ketika kita sudah meraih hasil apa yang kita sudah katakan di awal tadi. Dan di tahap ini ketika kita sudah achieve the impossible, kita sudah raih, kita sudah berdarah-darah lagi dan kita akhirnya meraih apa yang kita sudah upayakan di awal. Di tahap ini, orang-orang itu akan mengatakan, nah dari dulu Le, saya sudah percaya bahwa kamu bisa.
Aku tuh percaya Le, kamu itu luar biasa. Dari dulu aku juga tahu bahwa kamu ini orang yang bakal sukses. Ini kenapa penghinaan? Karena orang yang sama. Tadi di tahap 1 ketika kita minta dukungannya, kita minta bantuannya. Nggak minta bantuan duit, nggak minta bantuan apa. Kita hanya minta bantuan moral. Dan orang tersebut malah mengatakan ke kita, kamu nggak bakal pernah bisa. Ketika kita sudah mulai meraih hasil sedikit, mereka orang yang sama akan mengatakan bahwa prestasi yang kita raih itu bukan apa-apa. Tapi pada saat kita sudah berada di puncak, mereka akan mengatakan, bener bos, gue setuju sama lu, dari dulu gue percaya bahwa lu jagoan. Tapi indahnya adalah, Anda tidak perlu hiraukan tersebut. Karena di tahap ini, walaupun mereka sedang menghina Anda, mereka mengakui dengan prestasi Anda. Prestasi Anda sudah tidak bisa disangkal lagi. Anda sudah berada di puncak, dan untuk melihat mereka, Anda itu lihatnya ke bawah, dan mereka yang harus lihat ke atas. Sehingga walaupun mereka menghina Anda di tahap 3, it's okay. Sakit, iya. Tapi Anda tidak perlu hiraukan mereka. Karena hari ini Anda sudah punya lingkungan yang berbeda. Sederhananya sih seperti itu. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda perlu fokus pada tujuan Anda. Untuk fokus pada tujuan dan impian Anda, agar Anda bisa meraih impian Anda membutuhkan 2 hal. Disiplin dan konsistensi. Anda akan dihina mau di tahap 1, di tahap 2, dan di tahap 3. Ingat, Jonas Salk, pencipta, penemu vaksin polio, orang yang sangat berjasa pada umat manusia. Saya dan Anda sekarang bebas dari polio karena orang ini. Dan orang ini tetap dihina. Jadi Anda jangan khawatir jika saya dan Anda, kita manusia biasa, kita belum melakukan banyak hal. Kita jika dihina ya wajar banget. Yang perlu kita lakukan adalah bungkam mulut mereka dengan mencapai tahap penghinaan nomor 3. Jika Anda merasakan video ini bermanfaat, Anda bisa berikan like-nya, jempolnya, dan berikan komentar Anda tentang pendapat Anda ketika Anda dihina terakhir kali. Saya Raja dari Nani, dan saya sangat tertarik untuk bertemu dengan Anda di pertemuan-pertemuan berikutnya.